Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem transmisi dari mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Oke, perkenalkan, nama saya Anggi Dwianto dari kelas DE20B dari mahasiswa Program Studi Teknik Elektro Universitas Nusa Putra dengan alamat email anggi.dwianto_te20@nusaputra.ac.id. Untuk materi yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama mengenai konsep dasar sistem transmisi, yang kedua mengenai klasifikasi sistem transmisi, yang ketiga yaitu parameter-parameter transmisi, yang keempat media dan peralatan transmisi dalam jaringan, dan yang terakhir nanti ada contoh pembahasan soal. Yang pertama yaitu konsep dasar sistem transmisi. Transmisi adalah proses pengangkutan informasi dari suatu titik ke titik lain di dalam suatu jaringan. Jarak antar titik dapat berbeda-beda dan bisa sangat jauh. Bisa ada banyak elemen yang terhubung. Elemen tersebut dihubungkan oleh koneksi yang tersedia oleh sistem transmisi. Untuk elemen-elemen dalam sistem transmisi yaitu meliputi transmitter, transmisi channel, receiver, dan noise atau deru, atau redaman, serta distorsi. Untuk sistem komunikasi dua arah bidireksional, maka pada arah transmisi yang berlawanan juga diperlukan elemen yang sama. Itu yang pertama yaitu mengenai transmitter, pemancar atau pengirim. Transmitter berfungsi untuk mengolah sinyal masukan menjadi sinyal yang sesuai dengan karakteristik kanal transmisi. Pengolahan sinyal meliputi ada encoding, multiplexing, dan modulasi. Yang kedua yaitu transmission channel atau kanal transmisi. Kanal transmisi adalah suatu media elektrikal yang menjembatani sumber dan tujuan. Bisa berupa pasangan kabel koaksial, kanal radio, atau serat optik. Setiap kanal transmisi menyumbang sejumlah rugi-rugi atau loss transmisi atau redaman sehingga daya sinyal akan berkurang seiring bertambahnya jarak. Sinyal juga akan terdistorsi akibat perbedaan redaman yang dialami oleh komponen-komponen frekuensi sinyal yang berbeda. Sinyal biasanya terdiri dari banyak komponen frekuensi yang mana beberapa di antaranya teredam dan ada juga yang tidak teredam. Kondisi ini yang menyebabkan perubahan bentuk sinyal atau distorsi. Yang ketiga yaitu receiver atau penerima. Penerima pengolah sinyal yang diterima dari kanal transmisi. Proses pada penerimaan meliputi penapisan, filtering, untuk menghilangkan out of band noise, penguatan, amplification, untuk mengkonversasi loss transmisi, ekualisasi, untuk mengkonversi distorsi, demodulasi, demultiplexing, dan decoding untuk membaikkan proses yang terjadi di transmitter. Dan yang selanjutnya yaitu ada draw atau noise, ada redaman, ada distortion atau distorsi, dan juga ada interferensi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem yang ditransmisi ini. Selanjutnya yaitu klasifikasi sistem transmisi. Berikut klasifikasi sistem transmisi dalam sistem telekomunikasi yaitu ada sinyal analog versus digital, yaitu berdasarkan sinyal informasi yang ditransmisikan. Yang kedua ada baseband dan passband berdasarkan band frekuensi sinyal yang ditransmisikan. Yang ketiga ada sinyal serial dan paralel berdasarkan simultan tidaknya aliran bit data. Yang keempat ada sinkronous atau asinkronous berdasarkan modus transmisi. Untuk transmisi analog versus digital yaitu transmisi analog, sinyal informasi yang ditransmisikan adalah sinyal analog. Contohnya ada radio siaran, televisi, lokal loop,
pada PSTN antara pesawat, telepon dengan sentral. Dan untuk transmisi digital, sistem informasi yang ditransmisikan adalah sinyal digital. Contohnya ada LAN, local area network, ada local loop pada ISDN, dan telepon seluler PLMN. Untuk selanjutnya itu ada baseband transmission. Transmisi yang dilakukan dengan sinyal informasi tanpa proses modulasi. Contohnya transmisi baseband analog meliputi local loop pada PSDN dan sound system. Untuk contoh transmisi baseband digital yaitu ada LAN dan local loop pada ISDN. Untuk passband transmission, transmisi dilakukan dengan melibatkan proses modulasi yaitu menumpukan sinyal informasi pada suatu sinyal pembawa atau carrier. Contoh transmisi passband analog yaitu radio siaran, ada IM, MW atau VM, ada televisi. Untuk contoh transmisi passband digital yaitu telepon seluler. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yaitu parameter-parameter sistem transmisi. Untuk parameter-parameter sistem transmisi yaitu pertama ada daya atau power, yaitu suatu besaran sinyal yang dihasilkan oleh suatu perangkat. Selanjutnya yaitu penguat atau gain, yaitu suatu besaran perbandingan daya keluaran terhadap daya masukan dari suatu perangkat penguat atau amplifier. Yang ketiga yaitu redaman atau loss atau attenuation, yaitu suatu besaran perbandingan daya masukan terhadap daya keluaran dari perangkat medium transmisi. Selanjutnya yaitu lebar vita frekuensi atau bandwidth, yaitu lebar dari spektrum frekuensi yang diduduki oleh suatu sinyal. Yang terakhir yaitu sinyal to noise. Yang kelima yaitu sinyal to noise ratio SN atau SNR, yaitu suatu besaran perbandingan daya sinyal terhadap daya noise pada suatu titik pengukuran. Untuk parameter yang selanjutnya yaitu ada interferensi, yaitu gangguan yang terjadi disebabkan adanya dua atau lebih sinyal yang frekuensinya sama atau berdekatan. Selanjutnya ada echo atau gema, yaitu sinyal yang ditimbulkan karena ketidakcocokan antara impedansi saluran 2 kawat dengan saluran 4 kawat. Yang kedelapan yaitu kecepatan bit atau bit rate, yaitu suatu ukuran kecepatan laju pengiriman bit sinyal digital. Yang ke-9 yaitu kecepatan kesalahan bit error rate, yaitu laju kesalahan bit yang terjadi pada pengiriman bit sinyal digital. Dan yang ke-10 yaitu pergeseran pulsar atau jitter, yaitu pergeseran letak atau posisi pulsa dari kedudukan semula atau kedudukan seharusnya. Selanjutnya media transmisi. Untuk media transmisi yang digunakan pada sistem telekomunikasi antara lain yaitu pertama ada kabel tembaga. Untuk kabel tembaga sendiri terdapat dua jenis, yaitu kabel pasangan terpilih atau twisted pair dan juga kabel koaksial. Selanjutnya yaitu ada kabel serat optik, ada kanal radio dan juga cahaya infrared. Untuk kabel transmisi dengan tembaga, sistem transmisi menggunakan kabel tembaga ataupun kabel optik, sehingga medium transmisinya juga disebut sistem transmisi saluran, line transmission system. Perangkat pokok pada sisi transmisi maupun receiver adalah line transmission equipment (LTE) yang berfungsi untuk mengubah sinyal informasi menjadi sinyal elektrik dalam bentuk dan kode-kode tertentu sehingga sinyal tersebut mempunyai sifat yang cocok untuk disalurkan melalui saluran kabel. Untuk kabel tembaga merupakan sistem transmisi yang paling tua dan juga paling umum. Kelebihannya adalah instalasinya mudah, praktis, dan murah. Untuk kekurangan utama yaitu redaman yang tinggi dan sensitif terhadap interferensi elektrikal. Selanjutnya untuk kabel optik yaitu sistem transmisi menggunakan kabel serat optik sebagai medium transmisi termasuk ke dalam sistem transmisi saluran.
Perangkat pokok pada sisi transmisi maupun receiver adalah Optic Line Transmission Equipment atau OLTE yang berfungsi untuk mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik cahaya dan sebaliknya. Untuk kabel serat optik merupakan media transmisi yang paling modern, bandwidth lebih besar, redaman rendah, dan juga lebih imun terhadap interferensi elektrikal eksternal. Digunakan pada sebagian besar transmisi jarak jauh. Serat optik terdiri dari dua bagian yang keduanya terbuat dari serat kaca atau plastik. Untuk keuntungan dari serat optik seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu memiliki bandwidth lebih lebar, redaman rendah, dan juga lebih imun terhadap interferensi elektrikal eksternal. Sedangkan untuk kekurangan yaitu sedikit sulit untuk instalasi dibandingkan dengan kabel tembaga, dan juga otomatis karena memiliki beberapa banyak kelebihan tersebut, harganya juga lebih mahal dibandingkan dengan kabel tembaga. Selanjutnya untuk transmisi radio. Pada sistem pemancar transmisi dilakukan modulasi, yaitu menumpukan sinyal informasi pada gelombang pembawa atau frekuensi carrier. Umumnya input modular adalah berupa sinyal intermediate frekuensi atau IF. Selanjutnya RF processing adalah pengubah sinyal IF menjadi radio frekuensi atau RF, dan juga penguat sinyal sehingga diperoleh daya sinyal yang sesuai kebutuhan saat dipancarkan. Pada sisi penerima receiver, RF processing adalah penguat sinyal yang diterima dan pengubah kembali sinyal RF menjadi sinyal IF. Adapun demodulasi adalah mengubah kembali sinyal informasi dari sinyal carrier termodulasi kembalikan dari modulasi. Dari transmisi radio, keuntungan paling penting dari transmisi radio yaitu dibandingkan transmisi kabel adalah tidak perlunya media fisik, instalasinya cepat, dan biaya investasinya lebih rendah. Untuk faktor penting yang membuat pengguna transmisi radio adalah kekurangan atau keterbatasan pita frekuensi. Yang selanjutnya yaitu masuk ke peralatan transmisi dalam jaringan. Yang pertama yaitu modem, adalah perangkat komunikasi yang berfungsi sebagai alat komunikasi dua arah sehingga jaringan internet dapat diterima perangkat komputer atau mobile dengan lebih baik. Yang kedua itu ada multiplexer, yaitu rangkaian logika kombinasional yang dirancang khusus untuk mengalihkan salah satu dari beberapa jalur input masukan ke suatu jalur output atau keluaran. Yang ketiga yaitu ADC atau Drop Multiplexer ADM, berfungsi menggabungkan yaitu multiplexer beberapa aliran data bandwidth rendah menjadi suatu berkas cahaya, dan secara bersamaan ia dapat menjatuhkan atau menghapus sinyal bandwidth rendah lainnya dari aliran data dan mengarahkan ke rute jaringan lain. Yang keempat ada repeater, adalah alat yang berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal WiFi yang lemah dari WiFi utama. Yang kelima ada digital cross connect DCS atau DXS, yaitu matrix switching digital yang digunakan untuk operasi interfacing suatu input dan output yang menjadi hubungan yang relatif statis. Yang keenam ada sistem komunikasi serat optik SKSO, sistem komunikasi yang menggunakan serat optik sebagai media transmisinya. Sistem komunikasi yang berfungsi sebagai media yang menjalurkan sinyal optik cahaya yang dibandingkan oleh sumber cahaya, lalu sinyal optik tersebut menuju ke detektor cahaya sebagai penerima. Yang ketujuh ada sistem transmisi radio microwave, yaitu suatu sistem transmisi dengan menggunakan gelombang radio di atas frekuensi 1 GHz. Dan yang terakhir yaitu ada filter, yaitu suatu alat yang dapat meloloskan frekuensi tertentu dan juga meredam frekuensi lainnya.
Untuk yang materi yang akan saya sampaikan terakhir yaitu mengenai contoh soal. Untuk soalnya yang pertama itu contoh soalnya yaitu power link budget pada transmisi radio. Suatu sistem radio seperti pada gambar di bawah ini, di mana PT adalah daya pancar, Kita adalah penguat antena pemancar, L adalah free space loss, GR adalah penguat antena penerima, dan PR adalah daya terima. Terus jarak antara pemancar dengan penerima yaitu 16 km dan sistem tersebut bekerja pada frekuensi 2000 MHz. Itulah PR dalam satuan logaritmik dBW dan dBm. Dan satuan watt yaitu bisa watt, miliwatt maupun mikrowatt. Untuk asumsi bahwa link loss hanya terdiri dari free space loss. Oke. Untuk pembahasannya yaitu pertama diketahui daya pemancar yaitu PT yaitu 8 watt. PT 8 watt dan juga PT dBW yaitu untuk hasilnya yaitu 10 log PT per 1 watt dBW sama dengan 10 log PT tersebut yaitu 8 watt. 8 watt per 1 watt dBW sama dengan 10 log 8 dBW sama dengan 10 kali 0,9 dBW yaitu untuk PT dBW yaitu 9 dBW. Untuk LDB yaitu sama dengan free space loss dB. Seperti pada penjelasan yaitu asumsikan bahwa link loss hanya terdiri dari free space loss. Jadi LDB yaitu free space loss atau dB. Untuk mencari free space loss yaitu 3,25 ditambah 20 log 16. Untuk 16 ini yaitu nilai dari jarak yaitu 16 km dengan plus 20 log 2000 yaitu kecepatan sinyalnya yaitu kecepatan frekuensinya yaitu 20.000 MHz. Jadi 3,5 ditambah 20 log 16 km untuk jarak plus 20 log 20.000 MHz untuk kekuatan frekuensinya yaitu dihasilkan yaitu sama dengan 32,5 plus 24,1 plus 66,0 yaitu dihasilkan nilai yaitu 122,6 dB dan dibulatkan menjadi 123 dB jadi otomatis nilai LDB yaitu sama dengan free space loss dB sama dengan yaitu 123 dB. Maka daya yang diterima yaitu untuk rumus PR dBW yaitu PT dBW ditambah GT dB di mana GT dB yaitu 30 dikurangi LDB yaitu tadi sudah diketahui yaitu 123 ditambah GR dB yaitu 20 dB. Jadi kita masukkan aja untuk PT dBW 9 ditambah 30 minus 123 ditambah 20 dB yaitu hasilnya yaitu minus 64 dBW. Kemudian dari 64 dBW ini dirubah ke dBm yaitu PR dBm sama dengan minus 64 plus 30 dBm. Jadi untuk minus 64 dBW sama dengan minus 34 dBm. Selanjutnya kita untuk PR dBm-nya sudah diketahui, selanjutnya mencari PR atau dayanya ya PW. Jadi sama dengan 1W untuk rumusnya yaitu untuk mencarinya dayanya yaitu 1W dikali 10 pangkat P dBm per 10 dibagi dengan 1000 untuk P ini PT harusnya bukan P2. PT yaitu 1 watt dikali 10 pangkat yaitu nilai PDM yaitu tadi minus 34 per 10 dibagi 1000 yaitu hasilnya 3,94 watt atau dibulatkan menjadi 4 watt. Jadi untuk hasil PR dari suatu algoritma yaitu PR-nya yaitu 4 watt dan untuk PR dBm-nya yaitu minus 34 dBm. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.